Sayyidina Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dari Solo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam ta'ah. Karena setiap pertemuan yang tidak ta'ah itu akan bawa musibah. Tapi kalau pertemuan itu dalam ta'ah, maka dia mendatangkan rahmah. Rahmah baik untuk yang bertemu dan juga orang-orang yang tidak hadir dalam pertemuan. Yang gak hadir dalam pertemuan pun ketularan rahmah, apalagi yang ikut bertemu. Makanya orang-orang yang berjalan dalam taat, kemanapun perjalanannya disenangi oleh malaikat, disenangi oleh ruh-ruhnya orang soleh, disenangi oleh tanah yang dia lewati, disenangi oleh tumbuhan yang dia lalui, semuanya ikut senang. Kenapa semuanya ikut senang? Karena yang berjalan adalah orang yang diberi dan membawa rahmah. Apalagi kalau udah pertemuan itu membahas manusia yang diutus sebagai rahmah, manusia yang diutus sebagai jelmaan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah wahyukan dalam kalamnya, dalam wahyunya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali hanya itu, tidak ada yang lain. Rahmatan, wujud rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala bagi jagat raya, Maka untuk menjalankan SOP langit, ada SOP langit tuh. Nah, SOP langit tuh yang buat Allah nggak boleh dilanggar, dilanggar. Ada SOP langit, aturan langit. Nabi Muhammad SAW itu rahmat bagi jagat raya, Maka siapa yang dapat rahmatnya Nabi, dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak dapat bagian rahmat dari Nabi, maka dia tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal solehnya. Tidak ada satu orang pun masuk surga berkat amal solehnya. Tapi orang masuk surga berkat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau amalnya sebanyak apapun gak dapat rahmah, maka tidak akan bisa masuk surga. Walaupun gak punya amal, tapi kalau dapat rahmah, dia akan masuk surga. Maka kuncinya di satu kata, yaitu ar-rahmah. Apa ibu-ibu? Apa bapak-bapak? Apa saudara-saudara? Ar-rahmah. Dan siapakah rahmah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmah bagi jagat raya, bagi alam semesta. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Akhir-akhir ini kita harus lebih sering mengajak masyarakat untuk shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Menggerakkan lisannya, bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada umat tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tentang keistimewaan Rasulullah, tentang kebesaran Rasulullah, sehingga umat tidak gagal paham, sehingga umat tidak salah paham, sehingga umat tidak mengukur Nabi dengan dirinya, tidak mengukur istri-istri Nabi dengan dirinya, tidak menyamakan Nabi dengan kehidupannya, dan tidak menyamakan istri-istri Nabi dengan kehidupan istri-istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Basyar seperti kalian. Yuha ilayya, akan tetapi diberi wahyu. Orang-orang yang gagal paham akan memotong ayat tadi, dan sungguh kurang ajar. Wahyunya Allah dipotong. Allah nggak pernah mengatakan Nabi seperti kamu. Salah, Rasulullah nggak seperti kamu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diberi wahyu. Saya mau nanya, kalau ada orang mengatakan saya manusia seperti Anda, tapi saya nabi, itu sama atau beda itu? Sama atau beda? Saya manusia seperti Anda, tapi saya presiden, sama atau beda itu? Saya manusia seperti Anda, tapi saya jenderal, kira-kira sama atau beda itu? Saya manusia seperti Anda, tapi saya bisa nembus 7 lapis langit tidak kobong, itu sama atau beda itu? Beda. Saya manusia seperti Anda. Kalau Anda keluar air cuman dari air liur, cuman dari hidung Anda, dari mata, belen, rembes, nah itu Anda. Ya itu Anda. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak belen, tidak rembes, tidak dekil, tidak jorok, tidak yang kotor. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah suka keindahan. Dan simbol keindahan Allah yang terbesar adalah ciptaan Allah yang terhebat, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW ini dari jari jemarinya muncul air. Manusia mana yang jari jemarinya bisa mengeluarkan air? Nabi Muhammad SAW rambutnya tidak diizinkan oleh Nabi jatuh ke muka bumi. Siapa yang tidak mengizinkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang jangan mengagung-agungkan Nabi, maka harus belajar lagi sejarah Nabi, sejarah sahabat, belajar hadis, belajar Al-Quran yang benar. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW kalau mau cukur rambut, siapkan 2 sahabat, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Tugasnya apa? Menjaga agar jangan sampai ada satu helai rambut Nabi Muhammad SAW yang jatuh ke muka bumi. Semua rambutnya Rasulullah SAW dipegang oleh sahabat. Kemudian Rasul perintahkan, bagikan kepada bulan, bagikan kepada bulan. Ada yang dapat 1 helai, ada yang dapat 2 helai, ada yang dapat 3 helai. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan rambutnya beliau yang mulia? Karena rambut beliau tidak sama dengan ciptaan Allah yang manapun. Rambut beliau bagian dari tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling luar biasa. Maka ketika sahabat sakit,
sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat keliling cari orang-orang yang masih punya warisan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang ke sana minta obat. Apa obatnya? Ternyata diambilkan bejana. Bejananya dikasih rambutnya Nabi Muhammad SAW, kemudian diisi air. Kemudian diisi air, setelah itu diminumkan, maka sembuh karena ada barokah dan kebesaran rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah Nabi Muhammad SAW, darahnya Rasul Muhammad SAW, walaupun Rasul bukan, tapi darahnya bukan darah kotor, karena tidak ada kotoran dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika seorang sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk membuang darah itu di tempat yang tidak ada seorang pun mengetahui, sahabat pun melakukannya. Selesai Rasul bertanya, jangan-jangan kamu minum? Maka sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya neraka tidak akan menyentuh tubuh yang di situ ada darahku, darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat minum darah Nabi, darah itu najis, gak boleh diminum. Ini dalil kalau darah Nabi tidak najis, karena ulamanya sahabat itu di atas ulamanya umat Islam dimanapun berada. Sahabat tidak melihat ada satu najis keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada orang yang minum darah Nabi, Nabi tidak mengatakan najis kok kamu minum, itu dosa. Tapi Rasul justru mengatakan neraka tidak akan menyentuh tubuh yang di situ bercampur darahku dengan darahnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makanya rahmat Nabi ini mahal. Tidak boleh yang wajib masuk neraka dapat rahmat. SOP langit yang dapat rahmat tidak mungkin masuk neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat aturan. Apa itu? Dada Nabi Muhammad SAW dioperasi oleh malaikat dengan operasi langit, dengan operasi langit, dengan dokternya yaitu para malaikat. Untuk apa? Dikeluarkan hatinya, diberi kesucian di atas kesucian. Zadahu tuhran an tuhrin. Maka kalau yang menerjemahkan orang yang gak punya ilmu akan mengatakan dibersihkan dari kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada yang kotor, tetapi sudah bersih, ditambah bersih, ditambah bersih, ditambah bersih, dan dikeluarkan dari situ hadus syaitan, bagian setan dikeluarkan dari dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikeluarkan? Bagian setan. Yang dikeluarkan apa? Bagian setan, hadus syaitan. Ingat, hadus syaitan, bagian setan. Bukan setan dikeluarkan dari dada Nabi. Jangan kamu salah menerjemahkan. Jangan gak paham bahasa Arab asal ngomong. Gak pernah malaikat keluarkan setan dari dada Nabi. Kalau setan dikeluarkan dari dada Nabi, berarti Nabi kesurupan. Na'udzubillah min dzalik. Pemikiran yang seperti itu sesat dan menyesatkan. Tetapi yang dikeluarkan oleh malaikat bukan setan, tapi bagian setan. Bagian setan apa yang ada dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai kekasihku, wahai nabiku, wahai cintaku, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, bagi jagat raya. Definisi alam semesta adalah ma siwallah,
agama Islam itu luar biasa, tapi uangnya uang korupsi. Ya saya tuh pengen cepet jadi presiden, tapi nunggu masih 4.000 tahun, 2.000 tahun lagi, tahun 4.000 Masehi. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4.000 Masehi, maaf bapak-bapak, saya tidak sepakat dengan kata koruptor, dengan korupsi. Nanti kalau saya jadi presiden, saya kembalikan ke bahasa Indonesia yang asli dan benar. Apa itu? Maling. Maling. Tak kalungi tulisan maling, bukan koruptor. Oh seperti keren beken gitu ya. Udah maling banyak duit, julukannya koruptor. Disebut kok enak gitu ya. Disebut enak. Maka koruptor itu layak dapat julukan maling. M-nya besar, A-nya besar, L-nya besar, I-nya besar, N-nya besar, G-nya besar. Maling. Dan nanti saya akan hukuman yang keras. Tidak hukuman mati. Hukuman mati itu terlalu menyenangkan buat koruptor. Apa itu? Saya potong tangannya. Selesai. Biar kelihatan cacat seumur hidup. Bekas koruptor. Jadi biar tobat dia. Biar dia tobat. Tapi jangan sekarang saudara-saudara. Tunggu saya jadi presiden. Tahun 4000 Masehi. Kenapa? Negara ini harus berproses. Dan proses itu nggak boleh tergesa-gesa. Semuanya bertahap, semuanya pelan-pelan, tapi nanti akan sampai pada titiknya. Sila pertama betul-betul ditegakkan di negara ini, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya semua hukum di negara ini harus berlandaskan agama. Maka hukum yang tidak berlandaskan agama harus dibuang dari Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang beragama. Betul, bukan negara Islam, tetapi negara yang beragama. Maka sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Habib kok paham? Iya, saya dulu penatar penpat di SMA. Jadi paham betul. Bu, benar atau enggak benar yang saya sampaikan? Ya kalau salah nggak disampaikan. Apalagi live streaming, ditonton seluruh dunia. Setiap kata dipertanggungjawabkan di dunia sebelum di akhirat. Ikhwani rahimakumullah. Al-ilm qabla amal. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memamerkan besarnya tubuh Nabi Adam. Allah tidak menyodorkan Nabi Adam kepada malaikat dan mengatakan, lihat itu Adam, tubuhnya situna dhira, 60 lengan, kurang lebih 30 meter. Lihat itu Adam, tinggalnya di surga. Lihat itu Adam, gantung yang luar biasa. Lihat itu Adam, lihat itu Adam. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada malaikat bukan fisiknya Nabi Adam, bukan gantengnya Nabi Adam. Yang ditunjukkan adalah ilmunya Nabi Adam alaihi salam. Makanya Allah Ta'ala perintahkan malaikat, yang mana malaikat itu sudah hidup mungkin miliaran tahun, wallahu a'lam, gak ngerti berapa usia malaikat saat Nabi Adam diciptakan. Karena Nabi Adam itu makhluk yang baru, manusia pertama, tetapi makhluk yang baru. Makhluk yang paling awal adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabiru, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Hei Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sebelum ada apapun yang diciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala ngetes malaikat. Malaikat ini namanya apa? Malaikat ini namanya apa? Malaikat ini namanya apa? Malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, subhanak, maha suci engkau. La ilma lana, kami gak punya ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Perhatikan ini dialog malaikat dengan Allah. Malaikat ngomong kami gak punya ilmu kecuali yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Artinya dialog yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat di alam sana, di hadapan Nabi Adam alaihissalam, bukan tentang keindahan planet Mars,
bukan tentang keindahan planet Jupiter, bukan tentang bumi, bukan tentang cara-cara yang aneh-aneh, enggak, bukan tentang fisik, bukan tentang pembangunan-pembangunan seperti yang dikatakan dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ilmunya, jiwanya, hatinya dulu yang dibangun, baru badannya yang dibangun. Ilmu, maka Allah Ta'ala pamerkan ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam dijadikan khalifah? Kenapa Nabi Adam dikirim ke bumi? Kenapa Nabi Adam akan diperintahkan ngurusi bumi yang luar biasa ini? Kenapa Nabi Adam dipercaya? Karena punya ilmu, maka dia layak menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan Nabi Adam, wahai Adam, coba sebutkan apa itu, apa itu. Sementara Nabi Adam baru diciptakan, Nabi Adam belum keluar dari surga, Nabi Adam diisolir di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat di surga dan di luar surga, malaikat keliling ke jagat raya, malaikat gak paham apa benda-benda itu. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan itu namanya ini, itu namanya ini, itu namanya ini, itu namanya ini. Mungkin loh ya, kita nggak pernah tahu. Di tafsir juga nggak dijelaskan dengan detail apa benda-benda itu ya. Siapa tahu handphone termasuk salah satu diantaranya. Itu apa handphone? Itu apa laptop? Bisa jadi kita nggak paham. Ilmu di situ malaikat ngakui kalau ternyata ilmunya Nabi Adam alaihissalam mengalahkan ilmunya para malaikat. Ikhwani rahimakumullah. Setelah itu apa? Usjudu li Adam. Malaikat disuruh sujud. Kenapa disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam unggul dalam ilmu. Maka kalau kita ingin semua makhluk Allah sujud kepada kita, sujud ta'zim, sujud pengagungan, sujud penghormatan, takluk di bawah kaki kita, nurut sama kita, wibawa diri kita, maka ilmu harus kita kuasai. Kalau enggak menguasai ilmunya Allah, maka kita akan dipermainkan oleh makhluk Allah yang tidak takut sama Allah. Tetapi kalau kita kuasai ilmunya Allah, ilmu tentang halal, ilmu tentang haram, ilmu tentang wajib, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang Rasul, ilmu tentang orang-orang saleh, ilmu tentang muamalah, ilmu tentang kehidupan berumah tangga, ilmu tentang kehidupan berkeluarga, ilmu tentang kehidupan bertetangga, ilmu tentang jual beli, ilmu. Kalau kita kuasai semua itu, maka Allah akan angkat kita sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah yang pengen jadi presiden, jadi presiden. Biarlah yang pengen jadi gubernur, jadi gubernur. Biarlah yang pengen jadi wali kota, jadi wali kota. Biarlah yang pengen jadi menteri, jadi menteri. Biarlah yang pengen jadi orang kaya, jadi orang kaya. Biarlah yang pengen jadi orang benar, jadi orang benar. Tapi kita pengen jadi wali-walinya Allah. Kita pengen jadi pilihan-pilihannya Allah. Kita pengen jadi raja-raja yang ditunjuk oleh Allah. Kita pengen jadi khalifahnya Allah di muka bumi. Meskipun gak ada yang kenal, meskipun gak ada yang ngerti, tetapi ada hubungan istimewa antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Semuanya akan mati, jabatan akan sirna, kekayaan akan jadi ahli waris, tubuh akan hancur dimakan oleh tanah, tersisa tulang belulang, nama mulai dilupakan, gak ada yang mulai ingat, semua akan ditinggalkan. Maka apalah artinya jabatan, apalah artinya harta, apalah artinya kekayaan, apalah artinya ketampanan. Semua adalah fata morgana, semua adalah hiasan yang akan sirna. Tetapi buat wali Allah, buat kekasih Allah, dia akan selalu bersama Allah. Dia akan hidup dalam kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan hidup dengan nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini ya Asrari almarhum rahimahullah dikenal, dikenang, dipuji, didoakan. Karena apa? Apa karena beliau itu punya harta yang banyak? Bukan. Apakah karena beliau punya pengikut yang banyak? Banyak orang yang punya pengikut banyak, tapi sirna namanya. Gak ada yang doakan, gak ada yang urus. Tapi beliau punya ilmu, Beliau punya ilmu. Makanya sekarang kita harus katakan sama anak-anak kita, dan tolong, please, jangan katakan kamu kalau mau jadi orang kaya kamu harus belajar. Kamu kalau mau jadi orang kaya kamu harus pintar.
Kamu kalau mau hidupmu enak dengan duit banyak, kamu harus pintar. Buang kata-kata seperti itu. Kita terlampau merendahkan yang namanya ilmu. Kita menganggap harta lebih penting daripada ilmu. Tapi kita katakan pada anak-anak kita, kalau kamu pengen bahagia yang abadi, kamu harus punya ilmu. Kalau kamu pengen disayang Allah, kamu harus punya ilmu. Kalau kamu pengen hidup di surganya Allah Ta'ala, kamu harus punya ilmu. Kalau kamu pengen hidupmu di dunia ini merasakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kamu harus punya ilmu. Kalau kamu punya ilmu, meskipun kamu gak punya harta, meskipun kamu gak punya duit, mereka yang berharta akan mengemis kepadamu. Mereka berharta akan mendatangimu. Mereka yang punya jabatan akan takut kepadamu. Mereka akan betul-betul minta pertolonganmu. Kalau kamu punya ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu di atas segala-galanya. Kenapa ilmu punya kedudukan yang tinggi? Karena bagian dari asma Allah, bagian dari namanya Allah Ta'ala Al-Alim, Allah yang maha berilmu, Allah yang maha mengetahui. Ini diberikan kepada kita, hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mukaddimah 27 menit di bawah terpal yang panas. Perjalanan dari Jakarta sampai Surabaya, lanjut sampai di sini, ya sampai di sini. Saya nggak dari Solo, saya dari Jakarta hari ini. Semalam saya dari Jakarta sampai Surabaya, Surabaya sampai di Lamongan, mengikuti petunjuk Syekh Google Maps. Ya, Syekh Google Maps. Google Maps aja dipercaya, kok masa ulama nggak dipercaya? Rodo aneh. Oke, aneh. Bu, saya nggak ngurus, maksudnya gini, nggak ngurus gini. Nanya sama ibu-ibu aja yang nanya ibu ya. Ibu pengen mati nggak? Nanya bu, pengen mati nggak? Nggak pengen kan? Ya, tapi mati nggak nanti? Udah, pengen nggak pengen tetap mati. Betul ya bu ya? Oke, kalau ibu mati kira-kira bapak setia atau bahagia? Kalau ibu mati kira-kira bapak sedih atau bahagia? Hah? Kok anaknya bilang bapaknya bahagia? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu mati duluan, kamu sedih atau bahagia? Diamnya seorang pria tidak sama dengan diamnya seorang wanita. Diamnya wanita pertanda iya, ikut apa yang dikatakan. Tapi kalau diamnya seorang pria adalah politik yang penuh dengan misteri. Ciri-ciri orang ketakutan. Ciri-ciri orang ketakutan. Jawab salah, ya gak jawab gak enak. Ya tergantung bu. Kalau ibu menyenangkan suami, ibu meninggal ya suaminya sedih. Tapi kalau ibu membuat suami pegel, kalau mati ya kita sedih, tapi alhamdulillah. Depan orang, tolong dimaafkan, tolong dimaafkan oleh terus ini aku akeh. Tolong dimaafkan, dia banyak dosa sama saya, tolong dimaafkan. Di hati lanjutannya gak disebut, tolong dimaafkan, maksudnya dosa gak apa gitu. Kalau istrinya menggelati, istrinya jahat. Tapi kalau istrinya istrinya baik, pasti bapak akan sedih. Udah, kita nggak usah bahas bapak sedih atau gak sedih. Pertanyaan yang sama tadi, kira-kira ibu pengen mati atau tidak? Pengen nggak? Nggak pengen. Pak TNI, Pak polisi di pojok sana juga nggak pengen mati, tapi tak jamin pasti mati. Sepuluhan pun, wah, jenengan pasti mati. Gak mungkin enggak. Betul. Ini Habib sama Kiai di belakang saya, ya mesti mati. Betul ya beda. Mati. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau Habib, mau Kiai, mau santri, pasti mati. Makanya mikir. Ojo mikir urip, mikir mati. Saya itu pernah acting jadi malaikat Israel, jangan belum pernah kan?